Sore itu, suasana di rumah orang tuaku begitu ramai. Sebagai keluarga besar, kami sering mengadakan pertemuan seperti ini. Makan malam bersama, ngobrol, tertawa, dan berbagi cerita. Tia, kakak iparku, hadir seperti biasa. Seperti yang sudah sering kulihat, dia selalu tampil anggun dengan cara yang sederhana namun memikat. Kulitnya yang terang dan rambut panjangnya yang selalu tergerai rapi menambah kesan elegan dalam dirinya. Meskipun sudah menikah dengan saudara kandungku, hubungan kami sering terasa lebih formal daripada kedekatan yang biasa terjadi antara saudara ipar. Namun, entah mengapa sore itu ada sesuatu yang berbeda. Tia duduk di ruang tengah, berbincang dengan ibu sambil sesekali melemparkan tawa kecil yang menenangkan. Aku tak bisa menahan diri untuk mencuri pandang. Ada sesuatu dalam caranya berbicara, dalam gerak-geriknya yang membuatku merasa terikat dengan dirinya lebih dari sekadar saudara ipar. Mungkin itu hanya perasaan sesaat, tetapi aku tak bisa mengabaikannya begitu saja. Aku mencoba mengalihkan pandanganku dan ikut serta dalam percakapan di meja makan. Tidak ada yang luar biasa, hanya percakapan ringan tentang hari-hari yang sibuk, tentang pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Namun, di setiap kalimat yang keluar dari mulut Tia, aku merasa seperti ada perhatian lebih yang diberikan, seolah-olah dia sedang berbicara langsung padaku. Pandangannya yang penuh perhatian kadang mengarah padaku dengan intensitas yang berbeda, membuat jantungku berdebar tanpa aku tahu alasan pasti mengapa. Setelah makan malam, keluarga mulai beranjak. Beberapa orang pergi ke ruang tamu untuk menonton TV, sementara yang lain keluar untuk menikmati udara malam. Aku duduk di teras rumah, menikmati angin malam yang sejuk. Tidak lama kemudian, aku melihat Tia keluar dari rumah dengan langkah ringan. Matanya menatap bintang yang mulai terlihat di langit. Menikmati malam, ya? Tanyanya. Suaranya lembut, namun cukup jelas. Aku mengangguk dan tersenyum, merasa sedikit canggung. Iya, cuacanya memang enak malam ini. Tia duduk di sebelahku, agak sedikit lebih dekat daripada yang kuharapkan. Bau harum dari parfumnya yang lembut menyentuh hidungku, mengingatkan aku pada bunga-bunga yang baru mekar di musim semi. Kami duduk diam beberapa saat, menikmati suasana tanpa perlu banyak bicara. Hanya suara-suara alam dan jarak yang semakin dekat. Aku merasakan ketegangan yang aneh, semacam perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam kehadirannya yang menarik, sesuatu yang membuatku tidak bisa berhenti memikirkan kehadirannya di sana. Aku rasa kita jarang mengobrol, ya? Tia akhirnya memecah keheningan. Aku sedikit terkejut oleh pertanyaan itu. Selama ini, memang kami jarang berbicara secara pribadi. Tia selalu bersama saudara laki-lakiku atau dengan anggota keluarga lain, dan aku merasa bahwa percakapan kami seringkali terbatas pada hal-hal umum. Tetapi, malam ini, terasa seperti ada ruang untuk lebih dari sekadar percakapan biasa. Iya, mungkin memang jarang. Aku juga merasa begitu, jawabku dengan jujur, menatap matanya yang kini berfokus padaku. Tia tersenyum kecil, senyuman yang lembut dan hangat. Aku merasa mataku terhanyut dalam pandangan itu, seakan-akan dunia di sekitar kami menghilang. Entah kenapa, aku merasa ada kedekatan yang tak biasa. Sesuatu yang jauh lebih intim dari yang biasanya terjadi antara seorang adik ipar dan kakak ipar. Kita seharusnya lebih sering ngobrol. Ya, bisa saling tahu lebih banyak tentang kehidupan satu sama lain. Ujarnya, suara lembutnya kini terdengar seperti sebuah harapan. Aku mengangguk, merasa sedikit gugup. Mungkin. Suasana menjadi lebih tenang, hanya ada suara desiran angin yang terdengar. Aku merasa aneh, cemas, dan pada saat yang sama, ada sesuatu yang membuatku ingin berbicara lebih banyak. Seolah-olah waktu berjalan lebih lambat, memberi ruang bagi kami untuk saling memahami tanpa kata-kata yang jelas. Apa kamu pernah merasa, kadang-kadang, hubungan keluarga itu bisa terasa membingungkan? Tia bertanya lagi, suaranya sedikit lebih dalam, seperti mempertanyakan sesuatu yang sudah lama ada. Aku menatapnya dengan bingung, merasa ada sesuatu yang lebih dalam pertanyaannya. Maksudmu? Tanyaku, berusaha mengikuti arah percakapan. Tia menghela napas pelan, lalu menatap ke arah bintang-bintang. Kadang-kadang, aku merasa seperti ada jarak yang sulit dijelaskan. Terutama dengan keluarga. Aku tahu kita keluarga, tetapi ada saat-saat aku merasa seperti kita semua terpisah dalam dunia masing-masing. Aku terdiam,
merasa bahwa kata-kata Tia menyentuh sesuatu dalam diriku. Aku pernah merasakannya juga. Perasaan seolah-olah meskipun berkumpul dalam satu tempat, ada ruang kosong yang tak terisi di antara kami. Tapi, aku tidak pernah mengungkapkannya. Aku merasa bahwa Tia bisa mengerti, bahkan tanpa harus mengatakan banyak. Ya, aku mengerti. Mungkin kita memang butuh waktu lebih banyak untuk benar-benar saling mengenal. Jawabku, mencoba menjaga kedalaman percakapan. Dia menoleh ke arahku, dan dalam sekejap, matanya yang lembut menatapku dengan cara yang penuh arti. Aku merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah ketegangan yang tidak biasa, yang tumbuh dengan perlahan, seiring detik yang berlalu. Sesuatu dalam diriku merasa tertarik lebih jauh, ingin mengetahui lebih banyak tentang dirinya, tetapi aku juga tahu bahwa batasan keluarga ada di sini. Aku senang bisa ngobrol seperti ini, kata Tia, memecah keheningan. Suaranya kembali ringan, seolah menghilangkan ketegangan yang sempat muncul. Iya, aku juga. Mungkin kita bisa sering melakukannya. Jawabku, meskipun hatiku bertanya-tanya apakah itu yang sebenarnya aku inginkan. Kami duduk bersama beberapa saat lagi, tetapi perasaan yang terpendam tetap ada. Ada ketegangan yang tak terungkapkan, dan aku merasa bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang tak bisa diprediksi. Sesuatu yang lebih dari sekadar saudara ipar dan kakak ipar. Minggu berikutnya, aku merasa ada perubahan yang lebih jelas dalam interaksi antara aku dan Tia. Kami mulai lebih sering bertemu, baik dalam pertemuan keluarga maupun saat-saat di luar itu. Tia sering menghubungiku untuk sekadar berbicara atau berbagi cerita, dan aku mulai merasa nyaman dengannya, meskipun ada bagian dari diriku yang merasa canggung. Setiap pertemuan terasa lebih intim daripada sebelumnya, dan semakin sulit bagiku untuk mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di dalam hati. Suatu hari, kami sepakat untuk pergi ke sebuah kafe setelah bekerja. Tia mengundangku, mengatakan bahwa dia ingin mengobrol lebih lanjut, dan aku merasa tidak bisa menolaknya. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang nyaman, jauh dari keramaian, di mana hanya ada beberapa pengunjung lain yang duduk di meja-meja mereka. Suasana itu memberi kesempatan untuk berbicara lebih leluasa, tanpa gangguan. Tia sudah duduk ketika aku tiba, menatapku dengan senyum tipis yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Dia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda yang memperlihatkan keanggunan dan kelembutannya, dan setiap gerakan tubuhnya terasa begitu memikat. Aku duduk di seberangnya, berusaha menyembunyikan kecanggungan yang tiba-tiba muncul. Senang akhirnya bisa ngobrol lebih lama, kata Tia sambil mengaduk kopinya dengan perlahan. Suaranya terdengar lembut, namun ada kehangatan yang menyiratkan kenyamanan. Iya, aku juga, jawabku, mencoba untuk terlihat santai meskipun pikiranku berputar-putar. Kafe ini bagus, ya? Suasananya tenang. Betul, dia tersenyum lagi. Aku suka tempat yang tidak terlalu ramai. Kadang aku merasa bisa lebih fokus di sini. Kami berbicara sejenak tentang kafe, tentang hal-hal ringan, tetapi semakin lama percakapan kami mulai menyentuh topik yang lebih pribadi. Tia berbicara tentang pekerjaannya, tentang kesibukan yang kadang membuatnya merasa lelah dan kehilangan arah. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya bukan hanya cerita biasa. Ada kedalaman dalam suaranya, seolah-olah dia sedang membuka dirinya untukku. Aku kadang merasa kesepian, meskipun banyak orang di sekitar, kata Tia, menatap kopinya yang hampir habis. Ada kalanya aku merasa tidak ada yang benar-benar memahami aku. Aku bisa merasakan kesedihan dalam kata-katanya, meskipun dia mencoba menyembunyikannya dengan senyum. Sebagai saudara ipar, aku merasa terpanggil untuk mendukungnya, tetapi ada juga rasa cemas yang menggelayuti pikiranku. Mengapa aku merasa begitu terhubung dengan perasaan yang dia ungkapkan? Mengapa aku merasa ada perasaan yang lebih dari sekadar empati? Aku mengerti, jawabku pelan. Kadang kita memang merasa seperti itu. Terlalu banyak orang di sekitar kita, tapi tetap merasa sendiri. Tia mengangkat wajahnya, dan pandangannya bertemu dengan mataku. Ada keheningan di antara kami, dan dalam keheningan itu aku merasa ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Senyuman Tia perlahan memudar, digantikan oleh tatapan yang lebih intens, penuh makna. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dalam di balik tatapan itu, sesuatu yang membuat hatiku berdebar lebih cepat. Terima kasih, kamu benar-benar mengerti, kata Tia dengan lembut. Aku senang bisa bicara denganmu seperti ini.
Rasanya nyaman. Aku hanya bisa tersenyum. Meskipun dalam hati aku merasa sesuatu yang lebih. Perasaan itu semakin menguat setiap kali kami berbicara lebih dekat, berbagi lebih banyak cerita. Setiap percakapan terasa lebih dari sekadar kata-kata, seolah-olah ada aliran perasaan yang tak terlihat di antara kami. Aku mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berkembang di luar kendali kami. Sesuatu yang lebih sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Kami melanjutkan percakapan kami dengan santai, tetapi ada saat-saat ketika kami berdua saling terdiam, hanya saling memandang tanpa mengucapkan kata. Pada momen-momen seperti itu, aku merasa seolah-olah dunia di sekitar kami menghilang, dan hanya ada kami berdua. Tatapan kami bertemu, dan seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan bahwa hubungan kami semakin dekat, meskipun aku tidak tahu kemana arah hubungan ini akan berkembang. Setelah beberapa jam berbicara, kami berdua berdiri untuk pulang. Tia tersenyum padaku, senyuman yang lebih lebar dari sebelumnya. Terima kasih untuk hari ini, katanya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Aku merasa lebih baik setelah berbicara denganmu. Aku juga, jawabku, merasa hatiku berdebar lebih cepat saat dia berbalik dan melangkah ke pintu. Aku mengikutinya, dan saat kami berjalan keluar, kami berjalan berdampingan, lebih dekat dari sebelumnya. Sesekali tangan kami bersentuhan ringan, dan setiap kali itu terjadi, aku merasakan sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Ada ketegangan yang tak terlihat, namun terasa di setiap langkah kami. Hari-hari berikutnya, pertemuan-pertemuan kami menjadi semakin sering. Kami mulai saling mencari kesempatan untuk berbicara, baik melalui pesan singkat atau obrolan ringan di luar acara keluarga. Namun, semakin sering kami berbicara, semakin aku merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa kuungkapkan. Ada sesuatu yang tak bisa dihindari, sesuatu yang berkembang secara perlahan, namun cukup kuat untuk membuatku merasa cemas dan bingung. Perasaan yang lebih dari sekadar saudara ipar, namun tidak bisa diungkapkan begitu saja. Aku tahu bahwa perasaan ini rumit, dan aku mencoba untuk menahan diri. Namun, semakin aku dekat dengannya, semakin sulit untuk mengabaikan perasaan itu. Tia pun tampaknya merasakannya, meskipun dia tidak mengungkapkannya dengan kata-kata. Namun, dalam setiap tatapan, dalam setiap percakapan, aku merasa ada ketegangan yang lebih, sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Anda bilang, hari itu, hujan turun begitu deras. Aku baru saja selesai bekerja dan sedang dalam perjalanan pulang ketika aku menerima pesan dari Tia. Aku ada di kafe itu lagi. Mau nggak datang? Aku ingin bicara, tulisnya singkat. Aku tahu tempat itu, kafe yang sudah menjadi tempat biasa kami untuk mengobrol. Tanpa berpikir panjang, aku segera berbalik dan menuju ke sana, meskipun hujan mengguyur deras. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang penting. Sesuatu yang membuatku tidak bisa menunda pertemuan ini. Ketika aku tiba di kafe, Tia sudah duduk di meja pojok dekat jendela, menatap keluar. Wajahnya tampak sedikit murung, namun tetap cantik. Seperti biasa, dia mengenakan pakaian yang sederhana tapi elegan, sebuah gaun hitam yang membuatnya terlihat begitu anggun. Sesaat aku berdiri di ambang pintu, mengamati dirinya. Ada perasaan yang muncul dalam diriku, perasaan yang sulit dijelaskan. Aku menghampirinya dan duduk di hadapannya. Tanpa banyak kata, aku memesan kopi dan kami duduk dalam keheningan beberapa saat. Hanya suara hujan yang terdengar di luar, serta aroma kopi yang mengisi udara. Ada apa, Tia? Tanyaku akhirnya, tidak tahan dengan ketegangan yang ada. Aku tahu dia ingin berbicara, tapi entah mengapa, aku merasa takut dengan apa yang akan dia katakan. Tia menghela napas, matanya sedikit sembab seperti habis menangis. Aku merasa terjebak, entah kenapa, katanya perlahan, suaranya serak. Sejak terakhir kali kita berbicara, aku merasa ada sesuatu yang mengganggu pikiran dan perasaanku. Sesuatu yang seharusnya nggak ada, tapi terus ada di sini. Dia meletakkan tangan di dadanya, dengan ekspresi yang begitu tulus. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku hanya bisa terdiam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku tahu persis apa yang dia rasakan. Selama ini, kami berdua selalu berada dalam situasi yang rumit. Ada sesuatu di antara kami yang berkembang tanpa bisa kami kendalikan. Dan sekarang sepertinya kami tidak bisa lagi menutupinya. Apa maksudmu, Tia? Tanyaku, meskipun sebenarnya aku sudah bisa menebak. Apa yang mengganggu pikiranmu?
Dia menatapku dengan mata yang penuh kebingungan dan kesedihan, seolah mencari jawaban pada diriku. Aku merasa semakin dekat denganmu, tapi aku juga merasa itu salah. Kita seharusnya tidak merasakan hal seperti ini. Aku tahu aku harus menjaga jarak, tapi semakin aku berada di dekatmu, semakin aku merasa tidak bisa menahan perasaan ini. Hatiku berdebar mendengar kata-katanya. Setiap kata yang dia ucapkan terasa seperti mengguncang seluruh tubuhku. Perasaan yang selama ini aku pendam mulai terasa semakin kuat. Aku tahu apa yang dia maksud. Aku tahu kami berdua merasakannya. Namun, ada hal yang tak bisa kami sebutkan begitu saja. Ada batasan yang tidak bisa kami langgar. Tapi perasaan ini, perasaan yang muncul tanpa bisa kami kontrol, membuat semuanya menjadi begitu membingungkan. Aku juga merasakannya, kataku akhirnya. Suaraku hampir berbisik. Sejak pertama kali kita mengobrol, ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi perasaan itu tumbuh setiap kali kita bersama. Aku merasa terikat denganmu, Tia. Tia menatapku dengan mata yang terbuka lebar, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang baru saja kukatakan. Untuk beberapa detik, kami saling menatap, hanya ada keheningan yang begitu dalam. Hujan di luar semakin deras, seolah menciptakan ruang yang semakin sempit di antara kami. Ada ketegangan yang tak bisa dihindari, dan meskipun aku tahu ini salah, aku tidak bisa lagi menahan perasaan itu. Apa yang harus kita lakukan? Tia bertanya, suaranya hampir tidak terdengar, seolah takut jika kata-katanya akan merusak sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Aku merasa salah, sangat salah, tapi aku tidak tahu bagaimana mengatasi perasaan ini. Aku menatapnya dalam-dalam, dan seiring detik-detik berlalu, aku merasa hatiku semakin berat. Aku tahu ini bukan sekadar ketertarikan fisik atau perasaan sesaat. Ini lebih dalam dari itu. Kami berdua sudah saling mengenal begitu lama, berbagi banyak hal, dan kini kami terjebak dalam perasaan yang tidak bisa kami ungkapkan. Aku tidak tahu, jawabku akhirnya, suaraku serak. Aku hanya tahu, sejak kita semakin sering berbicara, aku merasa sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga. Aku ingin dekat denganmu, Tia. Tapi aku tahu kita tidak bisa melanjutkan ini. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini menguasai kita. Tia menunduk, seolah menghindari tatapanku. Aku bisa melihat bahwa dia merasa kesakitan, seperti ada sesuatu yang berat dalam dirinya. Aku ingin meraih tangannya, memberi kenyamanan, tetapi aku tahu itu hanya akan membuat keadaan semakin rumit. Namun, meskipun kami saling merasa terikat, kami berdua tahu bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, katanya, dengan suara bergetar. Tapi, aku merasa terjebak di antara perasaan ini dan kenyataan. Kita tidak bisa melanjutkan ini, kita harus berhenti merasakannya. Kami berdua terdiam sejenak, saling memandang, namun tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan bagaimana perasaan kami. Ada sesuatu yang begitu jelas, namun tidak bisa kami ungkapkan lebih lanjut. Aku merasa cemas, tetapi juga merasa kehilangan. Kami berdua tahu bahwa hubungan ini rumit, tetapi perasaan kami terlalu kuat untuk diabaikan. Hujan semakin deras, tetapi kami tetap duduk di sana, diam, saling berhadapan. Ada banyak hal yang ingin kami katakan, tetapi kata-kata itu tidak bisa keluar. Sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kami berdua telah terungkap. Namun kami tahu bahwa tidak ada solusi yang mudah untuk itu. Mungkin kami harus menerima kenyataan bahwa perasaan ini harus tetap tersembunyi, meskipun kedekatan itu terus ada. Terima kasih sudah mendengarkan, kata Tia akhirnya, dengan suara yang lebih tenang, meskipun masih ada kesedihan yang tergambar di wajahnya. Aku akan selalu ada untukmu, Tia, jawabku, dengan suara yang rendah, namun penuh makna. Kami berdua tahu bahwa perasaan ini akan selalu ada, meskipun kami harus menahan diri. Tetapi saat itu, kami hanya bisa berdua, berdiam diri dalam perasaan yang saling mengikat, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami berjalan keluar dari kafe, masing-masing dalam kebisuan yang mendalam, dan meskipun hujan masih turun dengan derasnya, kami berdua tahu bahwa perasaan ini tidak akan pernah benar-benar hilang.